udara sangat cerah sekali ya, dan tidak ada mendung. Beberapa hari ini kita hujan terus, alhamdulillah. Dan untuk hari ini kita akan melaksanakan sidang proposal seminar sempro atas nama Stella Kumala. Stella Kumala ini adalah masa bimbingan kami. Saat ini semester 7 lagi magang di LPS ya. Jadi mereka ini pingin 3,5 tahun ya. 3,5 tahun, mudah-mudahan tercapai cita-cita yang sangat baik dari Mbak Stella ini membagian orang tua ya. Amin. 3,5 tahun kan paling tidak SPP berkurang 1 semester. Nah, betul itu. Orang tua senang tuh. Senang beban kuliah 6 bulan itu lumayan tuh SPP. Nanti apalagi tahun depan itu sudah mulai offline kan, offline. Ya. Dan semua perguruan tinggi rancang-rancang offline penuh ya. Offline mereka sudah mulai offline tahun depan. Semuanya itu sudah bergerak ke sana. Jadi saya termasuk pimpinan masa COVID. Pimpinan masa COVID. Berat. Dan ke depan nggak tahu kita gimana kondisi, mudah-mudahan makin baik ABS ya. Tidak kurang satu apapun. Untuk itu kepada Pak Muklis kita terima kasih atas kedatangan hari ini untuk mereview proposal Mbak Stella Kumala tentu saja pada level S1 ya. Juga Mbak Lydia Asvina mereview Stella Kumala pada level S1, bukan level S2, S3 ya. Jadi itu kami sampaikan. Terima kasih Mbak Vina, Pak Muklis atas kedatangan hari ini, Pak Dr. Muklis. Untuk itu kepada Mbak Stella Kumala kita persilakan presentasi selama 10 menit atau 15 menit paling lama. Setelah itu nanti kita persilakan kepada dosen kita Pak Muklis sama Pak Lydia Asvina memberikan masukan, tanggapan dan koreksi dan sebagainya. Dan ada beberapa yang perlu ditanyakan, kami persilakan aja. Oke, persilakan kepada Stella Kumala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen Bapak Ibu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Sparta sebagai pembimbing saya dan Bapak Muklis serta Ibu Lediana selaku penguji saya pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Vita dan audiens yang telah membantu kepengurusan sempro saya. Perkenalkan, saya Stella Kumala, mahasiswi akuntansi 2018, dan pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Loan Deposit Ratio, Liquidity Reserve Requirement Ratio, dan Financial Leverage terhadap indikasi praktik window dressing pada perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand periode 2016 sampai 2020 sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Izinkan saya memulai dari bab 1. Latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah karena praktik window dressing masih marak dilakukan. Pada tahun 2010, Bank Indonesia tidak mengelak jika sampai saat itu praktik window dressing masih terjadi di industri perbankan. Deputi Gubernur BI mengatakan bahwa bank-bank kecil masih melakukan praktik window dressing, namun tidak untuk bank-bank besar. Kemudian pada tahun 2020 di Indonesia, BNI 46 diduga melakukan penipuan pada laporan keuangannya. Saat itu, seorang auditor menemukan bukti perhitungan salah satu komponen laporan keuangan yang belum dibayar, sehingga BNI 46 dapat dikatakan telah melanggar ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pada 2015 di Malaysia, terjadi kasus manipulasi laporan keuangan pada beberapa perbankan di Malaysia dengan One Malaysia Development Berhad. Diduga beberapa perbankan dalam negeri telah membantu 1MDB untuk menggelapkan dana masyarakat yang kemudian ditransfer ke mantan Perdana Menteri Malaysia saat itu. Hal ini menyebabkan perbankan harus melakukan rekayasa laporan keuangannya agar skandal tersebut dapat ditutupi. Kemudian sejak tahun 2000 sampai tahun 2017 di Thailand, terdapat 4 perbankan Thailand yang menjadi potensi tersangka melakukan tindakan rekayasa laporan keuangannya senilai 2 triliun US dollar yang terungkap pada lebih dari 2.000 bocoran aktivitas mencurigakan. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa masih banyaknya praktik rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh perbankan di berbagai negara. Selanjutnya masuk ke fenomena pandemi COVID-19 terhadap perbankan.
Pemimpin layanan keuangan global PwC Amerika Serikat memprediksi dampak COVID-19 dapat berlangsung selama beberapa tahun mendatang. Ia juga mengemukakan bahwa banyak terjadi peningkatan jumlah gagal bayar nasabah individu dan nasabah bisnis yang dapat dilihat melalui cadangan kerugian pinjaman bank sepanjang semester 1 tahun 2020. Hal ini membuat dampak pandemi COVID-19 terhadap perbankan dari sektor bisnis retail semakin negatif. Selanjutnya, pandemi COVID-19 juga membuat perbankan mengalami kesulitan dalam hal likuiditas, serta mengalami penurunan pada kualitas asetnya. Upaya yang dilakukan Bank Indonesia agar perbankan tidak mengalami penurunan likuiditas adalah dengan menurunkan tingkat Liquidity Reserve Requirement Ratio atau yang kita biasa kenal sebagai giro wajib minimum. Beberapa kasus ini menunjukkan bahwa perbankan terus dituntut agar dapat menunjukkan kinerja yang baik di masa pandemi COVID-19. Sayangnya, hal tersebut mendorong manajer perbankan untuk melakukan rekayasa laporan keuangan sehingga dapat terlihat baik meskipun perbankan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rivera et al. Pada tahun 2020 mengenai pengaruh komponen laporan posisi keuangan terhadap indikasi praktik window dressing pada perbankan di Indonesia. Kontribusi penelitian ini adalah penelitian ini menambah observasi pada negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kemudian, penelitian ini menggunakan data tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya, penelitian ini menambah variabel dummy pandemi COVID-19. Dan yang keempat, penelitian ini menambah penggunaan variabel kontrol bank size, gross domestic product, dan inflasi. Selain dari beberapa hal yang telah disebutkan, fokus penelitian ini tetap sama, yaitu industri perbankan. Karena perbankan merupakan industri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah LDR memiliki pengaruh terhadap indikasi praktik window dressing pada perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand? Yang kedua, apakah LRRR memiliki pengaruh terhadap indikasi praktik window dressing pada perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand? Selanjutnya, apakah financial leverage memiliki pengaruh terhadap indikasi praktik window dressing pada perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand? Dan yang terakhir, apakah pandemi COVID-19 memiliki pengaruh terhadap indikasi praktik window dressing pada perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand? Selanjutnya, untuk tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis adanya pengaruh LDR terhadap indikasi praktik window dressing pada perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kemudian untuk menganalisis adanya pengaruh LRRR terhadap indikasi praktik window dressing pada perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Selanjutnya untuk menganalisis adanya pengaruh financial leverage terhadap indikasi praktik window dressing pada perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dan yang terakhir, untuk menganalisis adanya pengaruh pandemi COVID-19 terhadap indikasi praktik window dressing pada perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan yang antara lainnya adalah investor, manajer perbankan, dan regulator. Kemudian, untuk manfaat teoritisnya bagi akademis. Kemudian masuk ke bab 2. Penelitian ini menggunakan teori sinyal dan teori agensi sebagai grand teorinya. Teori sinyal digagas pertama kali oleh Spence pada tahun 1973 dalam penelitiannya yang berjudul Job Market Signaling. Menurut Spence, sinyal yang diberikan oleh pihak manajemen adalah informasi yang relevan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak eksternal. Teori sinyal membahas tentang mengenai bagaimana sebuah perusahaan mempublikasikan laporan keuangannya sebagai bentuk dari sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Teori sinyal juga memiliki keterkaitan terhadap variabel-variabel di penelitian ini, yaitu semakin besar likuiditas pada perbankan dapat membantu perbankan melakukan ekspansi kredit, sehingga perbankan yang mampu mengelola tingkat likuiditas seperti LDR dan LRRR-nya dengan baik, tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, tingkat financial leverage yang tinggi juga dapat menentukan kemajuan atau kebangkrutan suatu perusahaan. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu keinginan perbankan untuk merekayasa laporan keuangan agar terlihat lebih baik. Beberapa hal tersebut memungkinkan perbankan melakukan rekayasa laporan keuangan dengan tujuan memberikan good news atau sinyal yang baik di akhir tahunnya. Kemudian grand teori yang kedua adalah agensi teori. Hubungan keagenan sebagaimana diilustrasikan pertama kali oleh Jensen and McLean pada tahun 1976 dapat disebabkan oleh adanya kontrak yang dirancang oleh pihak prinsipal yang menggunakan pihak agen untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan tata kelola perusahaan.
Teori agensi membahas adanya ketidaksesuaian informasi yang dimiliki oleh pihak agen dan pihak prinsipal. Teori keagenan memiliki keterkaitan terhadap variabel-variabel penelitian ini, yaitu bank dapat menghadapi konsekuensi yang serius jika likuiditas seperti LDR dan LRRR-nya tidak dikelola dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pihak manajemen tidak mampu menjalankan mandat dari pihak stakeholder. Selain itu, pihak manajer juga cenderung meningkatkan financial leverage-nya dengan tujuan memenuhi harapan kreditur dan lembaga pemeringkat. Beberapa hal tersebut memungkinkan perbankan melakukan rekayasa laporan keuangan dengan tujuan memenuhi tuntutan pihak eksternal. Kemudian variabel dependen pada penelitian ini adalah window dressing. Window dressing pertama kali diperkenalkan oleh Johnson pada tahun 1969 yang mendefinisikan praktik window dressing sebagai perubahan sementara pada laporan posisi keuangan yang dilakukan untuk meningkatkan penampilan kinerja keuangan bank. Window dressing juga dilakukan untuk memenuhi target pihak internal sekaligus memenuhi harapan pihak eksternal. Penelitian terdahulu menemukan bahwa praktik window dressing dapat membantu meningkatkan liquidity reserve requirement ratio, akan tetapi pada saat yang bersamaan juga menurunkan loan deposit ratio. Selain itu, penelitian terdahulu menemukan bahwa bank yang melakukan praktik window dressing cenderung memiliki rasio financial leverage yang tinggi. Kemudian masuk kepada variabel independen pada penelitian ini, yaitu loan deposit ratio yang merupakan tolak ukur bank untuk mengetahui seberapa besar bank mampu membiayai kembali penarikan dana yang dititipkan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai bentuk likuiditasnya. Selanjutnya, liquidity reserve requirement ratio yang merupakan ketentuan bagi setiap perbankan untuk mencadangkan sebagian dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun ke dalam bentuk giro wajib minimum yang bersangkutan kepada bank sentral. Kemudian financial leverage yang merupakan rasio solvabilitas yang mengacu pada pengukuran sejauh mana aktiva dibiayai dengan utang yang kemudian digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Selanjutnya, tabel penelitian terdahulu. Berikut tabel yang merupakan kumpulan penelitian terdahulu saya. Penelitian ini banyak mendapatkan referensi dari total 6 jurnal internasional dan 5 jurnal nasional. Selanjutnya, kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen, yaitu loan deposit ratio, liquidity reserve requirement ratio, dan financial leverage sebagai proksi variabel dependent window dressing. Kemudian ada 3 variabel kontrol yang terdiri dari bank size, GDP, dan inflasi. Kemudian hipotesis pada penelitian ini menggunakan hipotesis one tail yang merupakan hipotesis satu arah, sehingga H1 adalah LDR berpengaruh positif terhadap indikasi praktik window dressing, kemudian H2-nya adalah LRRR berpengaruh positif terhadap indikasi praktik window dressing, terakhir H3-nya adalah financial leverage berpengaruh positif terhadap indikasi praktik window dressing. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah sektor perbankan umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, dan The Stock Exchange of Thailand periode 2016 hingga 2020. Kemudian desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif kausalitas dengan data sekunder. Data penelitian ini akan menggunakan data tahunan dan triwulanan yang diperoleh melalui publikasi laporan keuangan perbankan. Teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan peneliti dalam memperoleh data adalah yang pertama metode studi kepustakaan, yang kedua metode dokumentasi, dan yang ketiga pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria purposive sampling yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah yang pertama, bank umum konvensional yang terdaftar dan tidak pernah delisting di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, dan The Stock Exchange of Thailand selama periode 2016 hingga 2020. Kemudian, laporan dinyatakan dalam mata uang rupiah, ringgit, dan baht. Selanjutnya, perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangannya berturut-turut secara annual report dan quarterly report selama periode penelitian dan dapat diakses oleh publik. Dan yang terakhir, memiliki kelengkapan data keuangan yang dibutuhkan untuk menghitung variabel-variabel dalam penelitian. Selanjutnya, operasionalisasi variabel. Window dressing diukur dengan rumus upward dan downward window dressing. Pengukuran ini digunakan untuk melihat peningkatan atau penurunan praktik window dressing melalui perubahan secara data kuartalan pada saldo dana pihak ketiga atau DPK.
Hal ini dikarenakan upward window dressing adalah praktik meningkatkan saldo DPK pada triwulan keempat periode berjalan. Sementara downward window dressing adalah praktik menurunkan saldo DPK pada triwulan pertama periode berikutnya. Sehingga dibutuhkan rumus sebagai berikut untuk pengukurannya. Kemudian variabel independen LDR diukur dengan rasio seluruh jumlah kredit yang dibiayai bank dengan dana yang diterima oleh bank. Selanjutnya, LRRR yang diukur dengan kemampuan bank dalam menjaga simpanan minimum sebagai syarat likuiditas yang diatur oleh bank sentral. Lalu financial leverage yang diukur dengan rasio DAR atau debt to asset ratio yang merupakan indikator pengukuran rasio antara nilai buku seluruh utang terhadap total aset. Kemudian variabel dummy COVID-19 yang diukur dengan skor 1 sebagai penanda masa pandemi dan skor 0 sebagai penanda sebelum masa pandemi. Selanjutnya, variabel kontrol bank size diukur dengan logaritma natural yang berfungsi untuk meminimalisir fluktuasi data yang berlebihan, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan total aktiva. Kemudian GDP yang diukur melalui GDP growth yang mengukur nilai pasar dari harga barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara dalam periode tertentu. Dan yang terakhir inflasi yang diukur oleh indeks harga konsumen yang merupakan perhitungan tingkat inflasi yang berupa persentase perubahan indeks harga dari periode sebelumnya. Teknik pengolahan data pada penelitian ini akan menggunakan aplikasi pengolah data eView 9. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis persamaan regresi dengan dua model regresi sebagai berikut. Model regresi pertama ditujukan sebagai model regresi sebelum terjadinya pandemi COVID, sedangkan model regresi kedua ditujukan sebagai model regresi semasa terjadinya pandemi COVID. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan analisis regresi data panel yang terdiri dari uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Kemudian, penelitian ini menggunakan uji asumsi kelas yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan yang terakhir, uji hipotesis yang terdiri dari uji statistik T, uji statistik F, dan uji koefisien determinasi. Sekian dari presentasi saya atas proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Sparta selaku pembimbing. Oke, terima kasih kepada selaku Kumala sudah mempresentasikan. Memang skripsi Kumala itu beda sama lain. Pertama dia bisa 3 negara. ASEAN, ya, terutama negara-negara yang selama ini ekonomi aktif dan kita sangat kenal, sangat mengenal mereka seperti perbankannya juga nggak terus sedikit. Kalau Singapura kan sedikit perbankannya. Jadi berusaha mengkomparasikan juga. Ya, skripsi ini saya rasa menarik ini, bisa masuk SNA 2021 nanti ya, ke Kendari ya. Jadi untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Muklis, Bapak Ibu Lina Svina untuk memberikan masukan untuk penyempurnaan proposal mereka. Kami sampaikan waktu dan tempat, kita persilakan Pak Dr. Muklis. Silakan Pak. Nanti udah dapat jam 10 Pak ya? Iya, iya. Iya. Jam 10 itu mengenai sudah ya? Ya sudah Pak. Ya. Saya masukkan aja nih. Baik Pak. Ada beberapa. Jadi misalnya seperti LDR dan sebagainya itu ya. Itu biasanya nih berdasarkan pengalaman saya membaca dan juga riset saya dulu, itu sangat dipengaruhi oleh regulasi. Jadi misalnya gini, mereka yang hampir melanggar regulasi, nah itu yang cenderung melakukan window dressing. Ya, jadi misalnya bank-bank yang LDR-nya terlalu tinggi. Nah, terlalu tinggi itu definisinya itu peraturan. Nah, dulu pernah sampai 120%, diperbolehkan 120%. Nah, itu yang dipakai ya 120 itu, di atas 120 dikatakan tinggi. Kalau sekarang kan sekitar 98 kalau nggak salah. Jadi di atas 98 itu dinyatakan tinggi gitu. Ya, jadi nanti kalau data kamu nanti
kamu perhatikan juga hal-hal seperti itu. Jadi Baik, kamu Pak. bilang tinggi atau rendah itu tergantung regulasi. Baik. Ya, Iya, nanti Pak. diperhatikan itu. Baik, Pak. Terima kasih Pak Sparta. Terima kasih Pak Muklis. Itu ya. Itu Iya, antara Pak. lain itu. Demikian juga yang lain-lain. Misalnya masalah apa tadi GWM itu ya, LR berapa tadi? Liquidity LR3. Reserve Requirement Ratio ya, Pak? Ya, Iya. itu pemerintah kan ya? Iya, Pak, dari pemerintah juga. Kemampuan itu giro BI dibagi DPK kan? Iya, total giro BI dibagi DPK. Betul, Pak. Ya, berarti itu kan Iya, Pak. misalnya ketika sekarang nih, suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Ya, misalnya sekarang ini kan dalam rangka pandemi itu GWM itu kan diturunkan sama pemerintah tuh, turunkan serendah-rendahnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya bank-bank itu masih mau memberi kredit gitu. Karena kan sekarang ini kan perusahaan-perusahaan itu banyak yang nggak bisa bekerja atau mau bekerja juga takut nggak laku barangnya gitu kan, sehingga mereka mengurangi produksi. Nah, supaya tidak terjadi PHK segala macam, pemerintah kan ada program PEN itu, pemulihan ekonomi nasional itu. Antara lain itu dengan menurunkan GBM itu. Nah, jadi itu nanti pengaruhnya ke mereka bersemangat untuk window dressing atau tidak, itu ada pengaruhnya tuh biasanya. Jadi biasanya yang mau melanggar GWM atau melanggar LR tadi, LR3. Nah, itulah yang semangat untuk melakukan window dressing. Nah, kalau LR itu tadi, LR3 itu sendiri diturunkan oleh pemerintah sampai 2% kalau nggak salah itu kan, sehingga ya dia buat apa lagi mereka melakukan window dressing karena itu sudah rendah sekali gitu loh. Ya, nah itu perlu diperhatikan itu hal semacam itu ya, karena dia pokoknya untuk penelitian window dressing, earnings management itu kamu harus yakin bahwa konteksnya itu betul-betul memotivasi para pembuat laporan keuangan untuk melakukan window dressing atau earnings management. Baik, Pak. Harus ada konteks yang benar-benar memicu orang untuk melakukan window dressing atau earnings management. Nah, kalau misalnya pemerintah sedang menurunkan GWM, artinya udah kamu pegang giro di BI sekecil apapun nggak apa-apa lah, karena ini lagi pandemi gitu kan. Nah, itu berarti kan dia juga nggak ada semangat untuk melanggar. Orang udah rendah masa mau dilanggar. 2% itu kan udah rendah banget. Bahkan bank-bank itu nggak berani 2% gitu. BI mensyaratkan 2%. Nah, mereka bahkan lebih dari 2%, berarti nggak mungkin melanggar. Nah, kalau nggak melanggar berarti kan tidak ada motivasi untuk melakukan window dressing. Ya, nanti itu kamu perhatikan. Gitu. Baik, Pak Muklis. Nah, terus apalagi tadi ya, mengenai apa namanya, kontrol variabelnya juga tuh. Kontrol variabel ya, itu juga kamu harus punya teori yang cukup valid tuh. Jadi misalnya pertumbuhan ekonomi misalnya ya, itu kamu jangan bilang GDP, pertumbuhan ekonomi. Di depan kamu nggak ngomong pertumbuhan ekonomi, di belakang baru kamu ngomong pertumbuhan ekonomi. Di depan kamu ngomongnya GDP. GDP sama GDP growth itu beda loh. Iya, Pak. Jadi di depan itu kamu koreksi tuh, bukan jangan GDP growth. Baik, Pak. Nah, kalau GDP growth itu kan satuannya persen. Kalau GDP, wah itu di Thailand satuannya pakai mata uang Thailand, di Indonesia pakai rupiah, di Malaysia pakai ringgit gitu kan? Iya, Pak. Ya enggak? Iya, Pak, betul. Jadi Pak, jangan pakai kata di GDP growth. Kalau GDP growth di mana-mana sama persen. Oh, baik. Ya enggak? Iya, betul. Nah, Pak, jadi tapi di belakang sih kamu ternyata GDP growth. Ya. Tapi kalau orang yang baca di depan kan
Oke, GDP growth ya. Terus setelah GDP growth apa tadi? Inflasi, Pak. Inflasi. Nah, ini coba kamu jelaskan penjelasan di bab berapa itu mengenai hubungan antara kontrol variabel terhadap motivasi untuk melakukan window dressing ya. Iya, Pak, di bab 3. Atau tinggi rendahnya. Bab 2. Iya, Pak, Bab 2 ya. Apa landasan teoritisnya sehingga inflasi mengakibatkan itu gitu misalnya. Ya, nah, gimana penjelasan teoritisnya? Ya itu kamu perlu tambahkan tuh ya. Baik, Pak. Bagaimana penjelasan teoritisnya sehingga inflasi bisa berpengaruh terhadap tadi variabel window dressing yang kamu ukur tadi, GDP kuartal ke-4, GDP kuartal 1 tadi kan ya? Iya, Pak. Nah, oh ya mengenai GDP kuartal 4, GDP kuartal 1 itu dulu di penelitian-penelitian itu biasanya penurunan bukan GDP, DPK. Penurunan DPK kuartal 1 itu biasanya dipakai untuk membuktikan bahwa benar-benar tuh yang kuartal 4 kemarin itu hanya window dressing gitu loh. Oh iya. Ngerti nggak? Jadi sebagai bukti bahwa kenaikan di kuartal 4 kemarin itu hanya window dressing, terbukti dia jatuh di kuartal 1 gitu loh. Jadi dia cuma pingin pas 31 Desember LDR saya bagus gitu kan. Ya. Dia pingin pas 31 Desember LDR saya bagus, maka dia himpunlah DPK gitu kan. Nah, dengan dihimpun DPK kan berarti depositnya kan naik tuh. Nah, kalau depositnya naik kan berarti LDR-nya turun kan. Nah, betul, tapi Pak. nanti Januari dilepas lagi tuh DPK-nya dilepas lagi karena memang tujuannya untuk 31 Desember aja gitu loh. Iya, Pak. Ngerti nggak salah? Paham, Pak. Jadi ini sebetulnya turunnya DPK di kuartal 1 dibanding rata-rata kuartal 2, 3, 4 itu sebetulnya untuk membuktikan bahwa memang benar kemarin yang di kuartal 4 tahun lalu itu betul-betul window dressing gitu loh. Oh ya, paham, Pak. Ya. Iya. Nah, seperti itu. Itu waktu kalau penelitian earnings management juga gitu. Jadi misalnya tuh ada yang terkenal itu kan mengenai import release ya. Jadi perusahaan-perusahaan supaya dia dapat perlindungan dari pemerintah dari perusahaan pesaing-pesaing luar negeri, dia bikin seolah-olah labanya turun. Nah, itu dibuktikan bahwa setelah peraturan pemerintah mengenai proteksi itu keluar, labanya naik lagi gitu loh. Labanya naik lagi. Nah, ini kan membuktikan bahwa turunnya laba kemarin itu hanya dalam rangka melobi pemerintah supaya dapat proteksi gitu loh. Buktinya apa? Buktinya begitu proteksinya turun, labanya naik lagi gitu kan. Berarti kan laba kemarin turun tuh hanya ditekan sementara aja gitu. Supaya supaya diperhatikan oleh pemerintah nih, kesian saya nih laba saya lagi turun gitu kan. Tolong dong saya dikasih proteksi gitu kan. Nah, begitu proteksinya keluar, tahun depan labanya naik karena dia nggak mau dinilai labanya turun kan. Kan itu mengganggu performance direksi juga gitu loh. Nah, itu mungkin perlu di kayaknya kamu belum nyebut itu deh, masalah seperti itu ya. Iya, Pak. Nanti saya tambahkan di bab 2. Kenaikan di kuartal 1-nya itu. Baik, Pak. Oke, kemudian ini karena kamu menyangkut berbagai negara, kira-kira ada masalah nggak ya dengan beda negara ya? Kalau GDP tadi udah karena growth. Tadi apalagi inflasi, GDP, satu lagi apa? Bank size, Pak. Itu dari logaritma natural total aset. Oh, logaritma natural. Iya. Mata uangnya masing-masing tuh ya? Iya, Pak, masing-masing. Nah, kalau kita ini nolnya banyak kan, nolnya berapa tuh? Kalau 1000 triliun itu nolnya kan 12 tambah 3 itu 15 nolnya. Iya, Pak. 15 nolnya. Kalau Thailand nolnya berapa bank-bank di sana gitu kan? Rata-rata terus nanti di loan. Iya. Bentar, Pak. Di loan itu kan 2 pangkat sekian, 2,7 pangkat sekian. Nah, itu tolong nanti kamu perhatikan itu ada pengaruhnya nggak tuh?
antara beda negara ya. Misalnya kalau Indonesia itu nolnya berapa tadi? 15. Asetnya nolnya 15, terus kamu loan kan? Ya. Berarti 2, sekian pangkat berapa hasilnya, misalnya 1.000 triliun gitu kan? Kan ketemu angka tuh. Iya, Pak. Ketemu angka sekian. Sementara kalau di Thailand mata uangnya kan baht ya. Jadi itu kamu nggak dolarkan dulu ya waktu Nanti waktu saya sebelum melon. Dirupiahkan, Pak. Oh, dirupiahkan. Semua. Oh, semuanya dirupiahkan dulu ya. Iya. Oh ya, berarti harus dirupiahkan dulu tuh. Ya, Kamu harus cari kursnya. Berarti 1 baht itu berapa rupiah, kamu harus rupiahkan dulu tuh. Iya, Pak. Demikian juga dengan ringgit. Nanti, Pak, nggak setara dia. Ya. Jadi dirupiahkan dulu, baru di loan. Iya, baru di loan. Oke. Kalau nggak setara itu. Iya. Ya kalau inflasi sih persen, kalau pertumbuhan GDP persen nggak masalah. Iya. Ya, yang seperti itu tuh. Jadi jangan sampai kelewat gitu loh. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, Sela, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Muklis. Terima kasih banyak Pak Muklis atas masukannya. Nanti masalah saya udah catat juga tuh masukan Pak Muklis itu ya. Iya, Pak Sparta. Nanti saya kirim catat saya ke Mbak Sela ya. Kemudian berikutnya silakan Bu Lydia Nasvina, SAK AKTME ya. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Sparta, lengkap sekali. Terima kasih Pak Muklis. Selamat pagi Sela. Pagi Bu Lidiana. Selamat ya, sudah sampel hari ini, sedikit lagi jadi sarjana. Padahal magangnya baru 2 bulan. Iya Ibu. Ini menarik banget ya, judulnya menarik dan datanya menarik nih. Kalau saya ngelihatnya udah pusing duluan, tapi kamu canggih. Makanya pas Papa pengen bawa kamu ke Kendari nih tahun depan, ya. Cuma saya bingung aja, bukan bingung sih. Kamu harus lebih bekerja lebih banyak ya. Kenapa? Karena di bank yang diambil kan hanya bank konvensional ya. Kalau saya lihat dari pembatasan masalah itu ada 40-an bank di Indonesia. Nah, untuk yang di Thailand dengan di Malaysia-nya gimana? Apakah sama banyak atau gimana? Kurang lebih tuh Malaysia sama Thailand agak jomplang sih Bu data untuk perbankannya. Untuk di Malaysia itu hanya ada 8 perbankan umum konvensional, sementara untuk di Thailand ada 11 Bu. Jadi lebih banyak kita ya? Iya, kita jauh lebih banyak, ada sampai 45 bank Bu. Nah ini kalau dijadikan satu regresi mewakili apa gimana itu? Kalau saya sih tadi mikirnya satu-satu, jadi mungkin ke arahnya uji beda, tapi ini kan kayaknya satu regresi aja ya? Iya Bu. Dijadiin satu semua gitu kan? Ya, nanti Pak Bu Vina, kita coba digabung datanya, kemudian masing-masing kita regresi juga, ada 4 regresi gitu. Iya, jadi ada 4 regresi kan? Nah itu sama dengan bayangan saya Pak. Soalnya kalau misalnya cuma satu regresi aja, sepertinya harus proporsional antara negaranya. Indonesia sekian, ya jangan sampai Indonesia lebih banyak. Jadi kan datanya nanti nggak mewakili gitu loh. Itu tadi masalah sudah terjawab ya. Saya lihat jadi ada 4 loh. 4 terus dengan 2 ya sebelum pandemi dan masa pandemi. Jadi ada 8. Nah itu cukup kerja kamu cukup besar ya, cari datanya, kemudian regresinya, dan yang paling penting adalah analisisnya. Kuat kamu fight. Oke. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau yang dari sisi bab 2 ya, saya bab 2 itu melihat di tinjauan teoritisnya adalah sudah dari buku ambilnya ya, sudah dari buku untuk rumus-rumus masing-masing variabel. Tapi saya masih ngelihat itu di buku, contohnya di tentang bank size di Subramanyam itu saya ambil yang edisi tahun 87 ya. Nah kan belajar ALK Subramanyam nggak 87 tahun 2000-an sekian. Nah itu update. Nah itu kalau seperti ini saya menjudge-nya ya bukan teori ya, feeling auditor saya ngomong ini kamu cuman nyalin dari jurnal yang kamu baca. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Artinya apa? Kan belajar pakai buku Subramanyam, ambil aja buku itu dijadiin referensi, pasti ada itu ya kan. Nah itu di bab 2 itu ada beberapa bacaan yang masih
kalau kata Pas Pata tuh edisi tahun Katumba ya Pak ya, of date. Ya seperti itu. Jadi ya yang kita 2000-an lah ke sini ya kalau bisa gitu ya. Ya kalau masih 1919 kamu belum lahir itu nanti. Baik Ibu. Jadi tuaan bukunya pada zamannya ya. Oke. Kemudian ini tadi di bab 2 juga kan saya jelaskan ada yang window dressing yang up down sama ini ya. Iya Bu, upward dan downward. Nah itu apakah dari data yang saya dapatkan itu seperti window dressing, kan kita harus curiga dulu nih. Ini bank ini window dressing apa enggak? Atau semua bank aja kita masukkan? Gimana itu? Untuk window dressing-nya saya sudah siapkan kedua rumusnya Bu, upward dan downward. Nah, kebetulan karena tadi yang Pak Muklis juga sudah jelaskan, kalau misalkan nanti di kuartal keempatnya itu sangat naik, kemudian nanti di kuartal satunya diturunkan, berarti dia akan kemungkinan akan terjadi window dressing Bu. Nah, jadi untuk upward dan downward-nya memang sudah saya siapkan sendiri sih Bu. Nanti di perhitungan analisis datanya itu dia sudah berbentuk desimal Bu, jadi sudah saya bentuk 0,00 sekian. Nah itu nanti sudah langsung digabungkan kepada independen ya Bu. Jadi 2 kali ngitung sih Ibu emang Nah, karena itu. Iya 2 kali ngitung. Iya 2 kali ngitung Bu untuk ngitung si upward window dressing sama downward window dressing-nya. Jadi itu dihitung dulu, kemudian kalau yang upward kamu pakai rumus sendiri, kalau yang downward rumus sendiri baru dimasukin ke dalam regresinya itu. Betul Bu. Ya itu sih tadi saya ini aja memastikan aja ya, ya ini seperti itu karena ya itu kita belum tahu kan bank ini apakah praktek window dressing atau tidak. Nah sedangkan window dressing itu ada 2 kan, ada yang upward sama yang downward. Tadinya sih saya berpikir lagi nih yang upward sendiri, yang downward sendiri gitu. Cuman kan nanti agak ribet ya perusahaannya dan tahunnya. Kadang-kadang kan tahun ini dia upward, tahun depan dia downward. Nah itu bagaimana perlakuannya, seperti itu aja sih. Karena segala kemungkinan kan bisa terjadi seperti itu ya. Iya Ibu. Nah kemudian ini lagi sih sebenarnya yang paling penting kan kita bergabungkan tiga bursa nih. Ya, nah kan sedangkan kita tahu kalau bursa itu kan kita ada penilaian untuk masing-masing pasarnya kan, pasarnya apakah dia pasarnya weak ataukah ya lemah atau kuat. Nah sekarang mungkin di pendahuluan bisa ditambahkan tuh Sela, ya ini itu kan semi strong misalnya kan. Nah, bagaimana dengan Thailand dan bagaimana dengan Malaysia, apakah dia sama jenis pasarnya tingkatannya dengan kita atau tidak. Nah kalau tidak, nah itu mungkin agak berbeda nanti perlakuannya seperti itu. Tolong ditambahkan aja itu jenis pasarnya karena kan kita mengeneralisasi kan dari tiga data dari 3 negara. Baik Ibu. Ya itu aja sih, sepertinya itu aja Pak Sparta masukan dari saya Pak, yang lainnya sudah dibahas. Oke, terima kasih Mbak Vina masukannya. Terima kasih Mbak Vina. Bila aku malah nanti masukan Mbak Vina itu tolong seperti misalnya gambaran umum efisiensi pasar ya, mungkin coba dicari di referensi jurnal. Karena kita tahu di dunia ini tidak ada yang strong ya, semua menuju semi strong semua. Tidak ada yang strong, semua menuju semi strong. Cuma presentasinya, maka kalau kita anggap kondisi sekarang itu kayak bursa itu hampir semi strong semua dan hampir rata-rata levelnya bersama karena kemajuan teknologi internet dan sebagainya itu membawa mereka nggak ada jauh beda antara bursa di Indonesia, di Malaysia sama di Thailand itu kayak bersama. Tapi paling tidak Mbak Estela coba dicari referensinya ya, statement-statement seperti itu di jurnal perlu cari ya. Kecuali kalau bursa aja tim-tim kita ragu gitu ya, tim-tim ragu ya. Tim-tim misalnya seperti kita ambil bursa aja di Papua Nugini ya, itu mungkin kita meragukan efisiensi mungkin mengarah ke menjauh dari semi strong ya, strong dan bukan mendekati. Jadi itu disampaikan juga ada beberapa dari Mbak Vina itu yang perlu kamu Mbak misal jumlah bank beda itu sudah sejawab ya, nanti masing-masing di request ya, gabungan musim negara seperti yang waktu kita konsultasi kan saya sarankan dia seperti itu, nanti di bab 4-nya harus
dipisah juga ya. Untuk memperkaya analisis lebih dalam ya, karena kalau berbeda kan kondisi ekonomi masing-masing negara berbeda ya. Thailand, Malaysia sama Indonesia itu berbeda, juga skala ekonomi juga beda itu mereka bertiga itu. Kemudian apakah Bank Indo Dressing aja atau bagaimana gitu ya, ini sudah dijawab tadi dari Mbak Sela. Itu aja yang dapat kami sampaikan Mbak Sela. Mudah-mudahan skripsi lebih baik lagi ya ke depan. Pak Sparta, saya nambahin dikit Pak Sparta. Boleh Pak. Untuk nanti pembahasan di bab 4 ya Sela ya. Iya Pak. Kalau setelah ketemu hasilnya gitu, dan juga mungkin selama kamu ngamati angka, nanti waktu kamu mengerjakan, kamu amati angkanya itu, kamu bedakan antara bank pemerintah sama bank swasta. Oh iya Pak. Jadi kamu amati aja gitu, barangkali nanti ada fenomena itu gitu ya. Iya Pak. Karena selama ini saya kan bergaul akrab sama orang BTN tuh ya, karena saya kan BTN itu kan semua pendidikannya tuh melalui LPPI. Jadi saya sering ke seluruh BTN di mana-mana itu. Iya. Itu BTN itu LDR-nya dulu pernah mencapai 110. Tapi itu para deposan itu nggak pernah takut itu. Nggak pernah takut dia deposito di BTN. Iya Pak. Jadi mereka tidak terdorong untuk menekan LDR-nya di akhir tahun. Walaupun LDR-nya tinggi. Gitu. Kenapa? Karena biasanya tuh misalnya seperti di Surabaya itu. Ini BTN Surabaya yang cerita gitu ya. Itu pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha Chinese itu mereka tuh kalau akhir tahun duitnya lagi nganggur, misalnya di akhir tahun menjelang akhir tahun duitnya banyak nganggur, usaha belum mulai, itu naruhnya ke BTN. Walaupun BTN itu LDR-nya waktu itu di atas 110, mereka merem aja itu. Nggak peduli mereka, para deposan itu. Kenapa? Nggak mungkin bangkrut, mereka pikir ini punya negara gitu kan. Terus mereka juga ngasih kreditnya juga kredit rumah, bukan kredit buat usaha kan, buat beli rumah gitu. Sehingga walaupun LDR segini juga tetap aja deposan-deposan tuh nabrak itu. Iya Pak. Dan itu pemimpin-pemimpin cabang di kota-kota yang termasuk financial center, misalnya kayak di Makassar, di Surabaya, itu udah biasa banget mereka menyebutnya itu petani-petani bunga itu. Udah istilah mereka itu petani-petani bunga di Surabaya itu pasti dekat sekali sama bank BTN. Jadi BTN itu nggak peduli sama LDR. Dan kalau bank lain, misalnya bank swasta gitu punya LDR segitu, itu udah deposan udah pada takut gitu. Misalnya katakanlah Bank Permata punya LDR segitu, deposan udah pada ngeri. Tapi kalau BTN nggak ngeri ya. Gitu. Nah, jadi kan BTN-nya sendiri kan tahu bahwa LDR yang tinggi itu tidak akan berpengaruh ke takutnya deposan, sehingga mereka juga nggak ada motivasi untuk melakukan window dressing untuk meningkatkan dana gitu ya. Itu pengamatan saya seperti itu. Kemudian bank BPD itu juga, tapi kamu nggak BPD nggak masuk sampel ya? BPD ya? Masuk sih Pak. Untuk bank-bank Ini daerah. kamu bank publik Betul, apa publik. bank? Oh, bank publik nggak masuk. Paling bank publik, bank daerah cuman Bank Jatim aja tuh, Bank Jatim sama Bank BJB ya. Iya Pak. BJB. Negari, Ya? Bank Negari Pak. Belum buka publik Pak. Publik ya. Yang ke publik baru 2, baru Jatim sama BJB Pak. BJB. Bank DKI aja belum. Iya. Nah itu juga sama tuh, bank BPD itu juga sama tuh. Itu para deposan dan bank-bank lain itu nggak peduli tuh sama LDR sama GWM likuiditas tuh nggak peduli mereka. Kalau menjelang akhir tahun itu minjem duit 500 miliar itu dalam waktu 2 menit dapat itu. 500 miliar 1 triliun itu minjem ke bank-bank swasta itu ya, misalnya Bank Sulselbar minjem ke Bank BCA misalnya, minjem 500 miliar 1 triliun itu cuma nelpon aja dikasih gitu. Nah jadi kan semangat mereka untuk window dressing, mempercantik tampilan GWM menjelang akhir tahun itu juga untuk Bank BPD ya, BPD itu juga kurang semangatnya karena mereka tahu
bank-bank itu sama dia juga nggak peduli LDR-nya mau berapa, GBM-nya mau berapa, pokoknya mereka aman lah gitu. Jadi yang hal semacam itu nanti perlu diperhatikan gitu. Jadi misalnya bank besar itu mungkin bank besar sama bank kecil itu ada pengaruhnya juga itu. Mungkin bank kecil itu LDR-nya tinggi dikit, deposan udah takut. Tapi kalau bank besar LDR-nya tinggi, deposannya merasa biarin aja, nggak mungkin bangkrut gitu loh. Baik. Nah itu kan berpengaruh ke motivasi untuk window dressing ya. Ini nanti untuk penjelasan di bab 4 kalau hasilnya seperti apa gitu. Ya, Iya, Pak. Baik, Oke. Pak. Ya, Terima kasih, Pak Muklis. Oke, terima kasih Pak Ya. Muklis. Nanti Mbak Sela di dalam bab 4 mungkin perlu dijelaskan tren dari variabel masing-masing variabel ya. Misalnya Iya, Pak. LDR, trennya di bank pemerintah, trennya di bank swasta, kemudian bank pemerintah ada berdua, ada BPD ya. Biar kasih contoh trennya. Iya, Pak. Sehingga tren itu membantu kita melihat fenomena data, pergerakan data ya. Jadi sensitivitas kita terhadap hasil itu sangat tinggi ya. Jadi lebih gampang kita menjelaskannya. Dan setiap pergerakan data-data dari variabel penelitian kita itu kita tahu kondisi eksternalnya seperti apa ya. Misalnya pada saat dia turun naik itu kapan signifikannya, itu ada apa kondisi seperti itu bisa jelaskan di nanti waktu saat habis deskripsi statistik, habis itu jelaskan masing-masing variabelnya. Baru masuk ke hasil regresi ya. Nanti hasil regresi hasil apa, kembali lagi ke kondisi data yang ada. Bisa seperti itu. Terima kasih Pak Muklis atas masukannya. Kalau nggak ada lagi, ya Vina masih lagi, Mbak Vina? Cukup ya? Sudah Pak, cukup Pak. Ya. Jadi kalau nggak ada lagi, saya ucapkan banyak terima kasih dan masukannya. Terutama di Pak Muklis, Mbak Vina, karena Pak Muklis ini juga disertasi kan window dressing, jadi sangat relevan sekali masukannya. Mungkin Sela bisa baca Mbak Muklis ya, banyak yang window dressing itu ya. Iya, Pak. Dan juga pengalaman Pak Muklis dengan perbankan sangat tinggi ya. Mungkin disampaikan untuk itu kepada Kumala, kita harapkan 1 bulan sejak tanggal ini selesai bab 4, bab 5 ya. Iya, Pak. Jadi ya bisa selesai bulan apa? Bulan Desember sudah bisa ujian. Desember. Ya. Itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Muklis, Pak Bu Vina dan Mbak Sela Kumala dan teman-teman angkatan Mbak Sela banyak juga hadir nih ya. Banyak hadir nih seperti siapa nih? Si Sabrina. Terima kasih. Jufer, Anugrah, Nulinda, Gapi, Nadira, Anaf, wah banyak sekali. Ini mahasiswa saya semua nih Pak. Saya pengen Paulus Pak. Tim hore-horenya. Mahasiswa saya semua nih Pak. Hah? Iya. Ya di tim hore-horenya banyak sekali nih. Biasa nih. Api, Fahri, Nadira, Ahnaf. Nah. Yang mau lulus 7 semester semua ini Pak. Ya, semua nih. Maksudnya, jadi dia nggak mau. Coba buka video semua, mau nggak? Bisa, saya mau foto nih, foto semua nih, buka videonya. Coba aja buka videonya. Coba yang kamu buka video, saya mau foto nih. Ayo, satu. Lagi pada bolos magang ya, atau lagi di kantor magangnya. Mau difoto. Tim hore-horenya harus tahu aja siapa tim hore-horenya nih ya. Nah, dibuka semua. Satu, ada si Jafir belum nih? Jafir belum. Devita, Sabrina, si Devita buka juga Dev. Nulina dibuka dong. Si Pingkan, dibuka videonya, mau difoto ya. Pingkan, udah Sabrina udah, itu aja ya. Terima kasih banyak. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih. Dengan demikian saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Sparta, Pak Muklis, Bu Lediana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak banget data kamu.